pemirsa, kembali lagi di Ruang Demokrasi bersama saya Wahyu Diritonga. Pemirsa, kembali lagi kita akan membahas dan berbincang-bincang dengan Mas Narto. Mas Narto, banyak masyarakat yang bertanya-tanya nih ketika Prabowo tadi melakukan konferensi pers dengan hasil dari quick count mereka. Lantas apa sih yang menjadi perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari LSI DNIJA mungkin dengan exit poll ini seperti apa? Kalau Mas Narto bisa membandingkan. Iya, memang kita mengerjakan dalam hal ini exit poll sekaligus quick count ya. Iya. Kalau exit poll itu kan secara metodologi dia menanyakan responden, orang yang sudah mencoblos keluar dari TPS, dia ditanya gitu. Makanya exit poll bisa keluar duluan sebelum TPS ditutup. Nah, sedangkan quick count itu dia menyimpulkan dari C1. Jadi TPS ditutup baru bisa dicatat suaranya masuk mana. Makanya hasil quick count baru bisa diumumkan setelah TPS ditutup. Apalagi dengan adanya undang-undang yang melarang 2 jam sebelum TPS Indonesia bagian barat ditutup, akhirnya kita harus patuh dengan itu, kita umumkan setelah jam 3 gitu. Baik. Jadi sebetulnya kalau exit poll itu secara angka kita udah pegang jam 12 tadi udah selesai. Kesimpulannya udah bisa dilihat, cuman kan karena undang-undang kita nggak boleh mempublikasi, terpaksa jam 3 baru kita umumkan gitu. Berarti survei sudah dilakukan sejak pada saat pencoblosan, tapi hanya boleh dikeluarkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Exit poll namanya. Exit poll, baik, sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi kemarin. Lantas ini juga pastinya akan bisa mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat sendiri dong, dari pemilih, karena diambilnya mungkin dikeluarkannya jam 3 tapi sudah diambil tadi exit poll sudah mengeluarkan ataupun sudah mengambil sampel terlebih dahulu dan keluar hasilnya terlebih dahulu gitu. Iya, kita kan tidak boleh mempublikasi itu dan baru boleh dipublikasi setelah jam 3. Ya artinya sinyalemen bahwa itu akan mempengaruhi orang yang akan memilih ya tidak terbukti, karena di WhatsApp, di sosmed juga tidak kita munculkan. Banyak orang nanyain ke saya, berapa hasilnya? Saya udah pegang hasilnya, cuman saya tidak bisa mempublikasikan, karena begitu mempublikasikan ini pidana ini. Jadi semua akhirnya kita publikasikan di atas jam 3. Jam 3 tadinya. Lantas bagaimana sih Mas Narto memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana sebenarnya supaya masyarakat ini tidak keliru dan akhirnya kan masyarakat jadi bertanya-tanya gini, mana sih sebenarnya lembaga survei yang kredibel yang harus dipercaya atau bisa dipercaya gitu? Ya, sebetulnya gampang saja. Sekarang ini kan dunia digital sudah merata hampir seluruh Indonesia. Setiap orang itu menjadi hakim yang baik. Artinya apa? Ketika kita akan mengecek lembaga mana yang kredibel, itu tinggal googling aja. Track recordnya ditarik ke belakang. Apakah lembaga itu pernah keliru? Apakah lembaga itu pernah bikin prediksi yang fatal? Atau bikin quick count yang terbalik misalnya? Nah, udah pasti mereka akan mencatat. Dan kalau toh ada tim pemenangan yang mengklaim hasilnya berbeda, ya ini bukan hanya sekali, 5 tahun yang lalu juga udah pernah terjadi kan. Ya masyarakat akan mencatat itu semua. Artinya nanti akan kembali dikomparasikan dengan hasil KPU, siapa yang benar gitu. Lantas sejauh ini seperti apa nih data terakhir? Kita sudah melihat 89,85% dan LSI DNIJA meyakini tidak mungkin ada perubahan persentase yang cukup signifikan ya, berhubung sudah hampir 90%. Nah, lantas tadi pihak dari LSI DNIJA juga sudah menyimpulkan bahwasanya ini tidak akan mungkin bisa berubah, berbanding terbalik tiba-tiba mungkin 02 bakal menang. Nah, lantas sejauh ini margin error sudah, maksudnya margin error tadi 1 plus 1 atau minus 1 tadi? Margin error itu plus minus 1%. Plus minus 1%. Nah, ini soal margin error ini seperti apa pihak dari Mas Narto sendiri menjelaskan ke masyarakat? Ya, jadi margin error itu adalah kaidah statistik. Jadi ini error secara statistik yang kita sengaja. Jadi rentang kesalahan secara statistik itu berapa? Nah, kita ambil plus minus 1%. Artinya dengan dengan jumlah sampel sekitar 2000 TPS itu akan ditemukan rumusan margin of error plus minus 1%. Artinya kalau antar kandidat itu jaraknya bertumpuan, misalnya 49 dengan 51, kita tidak bisa menyimpulkan karena itu masih dalam batas margin of error. Nah, tetapi
ketika menang double digit ya udah bisa disimpulkan dengan sederhana bahwa dialah menang, nggak mungkin tertukar lagi gitu. Mas Narto, dari sisi data presentasi di daerah 01 dan 02 ini sebenarnya unggulnya di mana saja sih gitu? Ya, tadi udah kita bahas ya. Kalau pasangan 01 itu sebagaimana hasil survei, dia juga unggul di beberapa tempat yang memang di hasil quick count juga mencerminkan itu. Jadi Pak Jokowi itu unggul di Bali, Jogja, Jakarta, Gorontalo, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Babel, Lampung, Sumut, NTT, Papua Barat, Papua serta Sulbar. Nah, 02 Prabowo sebetulnya udah kelihatan sejak kemarin-kemarin juga. Dia unggul di Aceh, di Banten, Jawa Barat, Bengkulu, Jambi, Kalsel, Kepri, kemudian di Sulawesi Tenggara, Sumbar, Sumsel, Sulsel, dan Maluku Utara. Baik, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat nih Mas Narto. Dari setiap daerah ini pastinya kan sampel sekian persen ini dia. Berapa persen yang diambil dari sekian TPS yang ada di setiap daerah? Kita mengambil total sampel sebesar 2000 TPS. 2000 TPS. Nah, besarnya masing-masing provinsi berbeda-beda karena kita kan menggunakan namanya multi-state random sampling. Artinya proporsi provinsi yang kepadatan DPT-nya itu lebih banyak, dia akan dapat sampel yang banyak. Kemudian provinsi yang lebih kecil akan dapat sampel yang kecil. Baik, kita tahan terlebih dahulu Mas Narto. Kita break sejenak. Tetaplah bersama kami di Ruang Demokrasi Jak TV.